Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai materi MPLS, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurani Indrasmiati. Saya di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke. Materi MPLS kali ini adalah tentang remaja dan batasan dalam pergaulan. Nah, kita akan mengetahui tentang pengertian remaja, yaitu masa remaja itu adalah sebagai periode peralihan dari masa anak-anak ke peralihan masa dewasa ya. Jadi kalian dari SD kemudian sekarang sudah SMP itu adalah masa transisi, masa peralihan. Jadi tadinya yang anak-anak sekarang sudah mulai ke tahap remaja dan tahap dewasa awal. Masa remaja atau masa pubertas itu ada beberapa perubahan di dalamnya, seperti perubahan fisik dan perubahan psikis. Kita akan lihat bersama-sama. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja itu antara lain bertambah besar dan tinggi ukuran tubuhnya. Ya, berarti kalian yang tadinya tinggi belum tinggi, kemudian sekarang tumbuh besar, tumbuh tinggi, biasanya cepat sekali ini ya, kalau masa-masa pertumbuhan seperti kalian. Kemudian tumbuh bulu-bulu. Perubahan suara, jadi suaranya menjadi lebih mantap, lebih ganteng biasanya. Perubahan bentuk tubuh itu terlihat kalau seorang laki-laki ya, biasanya kalau cowok itu tumbuh jakun, kemudian yang perempuan payudara mulai nampak, itu mulai muncul jerawat. Itu masa-masa puber biasanya ada jerawat yang muncul, itu memang merupakan ciri fisiknya. Jadi kalau kalian jerawatan itu tidak perlu khawatir, karena itu memang ada sebagian anak-anak yang mempunyai ciri fisik dengan mulai muncul jerawatnya itu. Kemudian sekarang perubahan psikis. Perubahan psikis di sini ada perasaan bergejolak dalam dirinya. Ingin bebas tapi masih tergantung itu. Jadi dalam dirinya itu dia perasaannya menggebu-gebu, pengen bebas ya, sudah pengen tidak mau diatur lagi, tapi sebenarnya dia masih ada tergantung terutama dengan orang tuanya gitu. Kemudian muncul perasaan canggung, itu biasanya ini antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau umpamanya duduk bersebelahan dengan teman wanita itu sudah mulai canggung, itu berarti dia sudah mulai ada perubahan psikis dalam dirinya. Perubahan tanggung jawab juga, yang tadinya kalian anak SD ya, SD itu tanggung jawabnya masih sedikit, sudah mulai SMP itu perubahan tanggung jawabnya akan semakin besar lagi. Itu perubahan psikis yang terjadi. Kemudian ciri-ciri masa remaja berikutnya ada peningkatan emosional. Jadi kalau seorang remaja itu peningkatan emosionalnya itu biasanya mengalami kenaikannya itu drastis ya. Emosionalnya kadang turun, cepat sekali akan naik gitu. Mudah sekali untuk emosinya itu terpancing. Ada perubahan fisik. Perubahan fisik di sini seperti yang di depan tadi ya, berani sampaikan, seperti tubuhnya mulai berubah, tinggi, posturnya tambah tinggi dan sebagainya. Kemudian perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Ada perubahan nilai, jadi dia memandang sesuatu sekarang bisa lebih dewasa lagi, memandang sesuatu tidak seperti anak-anak lagi. Ada kebanyakan juga remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi, yaitu bisa ambivalen itu ganda, jadi dia tidak suka dengan orang lain. Dia umpamanya mengatakan aku benci dengan dia, tapi sebenarnya dia itu dalam dirinya itu dia tertarik dengan orang yang dikatakan benci itu. Itu biasanya remaja seperti itu, ada sikap ambivalen. Kemudian fase-fase masa remaja. Ada beberapa fase-fase masa remaja, di sini dibagi menjadi
4, yaitu diantaranya umur 10 sampai 12 tahun itu pra-remaja. Biasanya awal ya ini pra-remaja, kemudian 12 sampai 15 tahun itu remaja awal, 15 sampai 18 tahun itu remaja pertengahan, 18 sampai 12 tahun itu remaja akhir. Nah, biasanya anak SMP itu sekitar antara pra-remaja, remaja awal. Ada sebagian juga yang remaja pertengahan. Tuh. Berikutnya adalah tugas perkembangan remaja. Nah, ada beberapa hal ini. Yang pertama, dapat memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan kawan sebaya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi bisa diajak komunikasi lebih dewasa, bisa sudah diajak ngobrolnya itu lebih dewasa lagi, tidak seperti anak-anak. Kemudian memperoleh peranan sosial. Ini biasanya kalau sudah mulai remaja itu dia di lingkungannya juga sudah mempunyai peran. Contohnya kalau ikut Karang Taruna itu sudah mulai mempunyai peran seperti itu, menerima kebutuhan dan menggunakannya dengan efektif, memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Itu biasanya anak-anak yang sudah mulai remaja itu mulai sedikit dibebaskan ya, mempunyai kebebasan dari orang tuanya. Dia umpamanya usul, mengekspresikan dirinya, kemudian sudah boleh keluar rumah tanpa didampingi orang tuanya, walaupun juga itu harus serta pengawasan ya oleh orang tua, itu perlu. Kemudian mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri, sudah mulai mandiri. Anak-anak yang remaja itu sudah mulai berpikirnya mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang tuanya, memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa berpikir, oh nanti saya setelah SMP mau SMA atau memilih SMK, setelah SMK saya akan meneruskan kuliah atau bekerja, dan saya akan memilih pekerjaan di mana. Itu mulai sekarang kalian sudah bisa untuk sedikit demi sedikit itu berpikir, oh ya saya berminat di bidang ini, saya berminat di pekerjaan seperti ini, dokter ataukah guru ataukah di bidang yang lainnya. Kemudian mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga, itu juga kalian sudah mulai berpikir bahwa nanti kalian dewasa itu juga akan mempunyai keluarga. Jadi dari sekarang harus mempersiapkan diri, membentuk sistem nilai, moralitas dan falsafah hidup. Kalian harus sudah mempunyai nilai ya, moral, tata krama, sopan santun, mempunyai prinsip. Jadi tidak hanya asal ikut-ikutan, ya. Jadi temannya ke A ikut ke A, B ke B. Jadi tidak mempunyai prinsip kalau seperti itu. Di sini remaja ideal itu memiliki 3B. Apa 3B itu? 3B itu yang pertama adalah brain atau pintar, yang kedua beauty. Jadi beauty itu cantik. Kalau laki-laki ganteng ya, fisik maupun psikis. Jadi dalam, luar dan dalam. Jadi tidak hanya cantik di luar tapi juga di dalam. Behavior, perilaku terpuji. Nah, ketiga ini disebut dengan remaja ideal, yang ideal ya, ciri yang ideal. Tetapi dari ketiga ini kalian tidak harus memiliki semuanya. Yang paling penting dari ketiga ini adalah dia memiliki behavior yang baik, perilaku terpuji. Karena walaupun dia mempunyai brain, pintar dan beauty, tapi kalau behaviornya dia kurang baik, itu juga sama saja, belum ideal. Nah, kalau kalian punya ketiga ini, sangat ideal ya. Jadi punya brain, pintar nggak harus dalam mata pelajaran, karena pintar itu bermacam-macam ya. Nah itu tergantung bakat dan minat kalian, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pergaulan.
Pergaulan itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Nah, ini jadi kalau pergaulan itu ada hubungan dua orang atau lebih, nah itu namanya pergaulan. Jadi saling bergaul. Ada beberapa prinsip dalam pergaulan. Di sini ada hak dan kewajiban. Jadi saling mengerti antara hak dan kewajiban antara kita dengan orang lainnya. Kesopanan ya, saling menghormati, sopan, bicaranya yang baik, tidak menyakitkan, kemudian kesederhanaan dalam bergaul apa adanya, tidak dibuat-buat, pokoknya ya sesuai dengan diri kita sendiri. Kejujuran, saling jujur, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Contohnya kalau umpamanya kalian ini dari keluarga yang biasa saja, kalau bergaul nanti ngomongnya sama temennya, wah aku mempunyai rumah 5, mempunyai mobil 5, mempunyai HP banyak ini. Nah, padahal sebenarnya dia hanya orang yang biasa saja. Nah, itu tidak jujur ya, seperti itu. Jadi jujur itu sangat diperlukan sekali dalam pergaulan. Adanya keadilan. Keadilan di sini saling ini ya, adil antara teman yang satu dengan teman yang lain, tidak pilih-pilih. Jadi aku mau bertemannya dengan dia yang lebih kaya, aku mau bertemannya dengan dia yang suka ngasih uang. Nah, itu tidak baik itu. Jadi berteman itu semuanya sama. Berteman itu tidak boleh memilih-milih. Cinta kasih. Di sini kalian juga dalam bergaul harus mempunyai prinsip yang cinta kasih, artinya saling mengasihi, menyayangi. Kemudian kalau umpamanya ada teman yang membutuhkan, kita tolong. Itu salah satu prinsip dari cinta kasih itu. Suasana dan tempat bergaul itu juga sangat mempengaruhi ya. Kalau teman kita kurang baik, istilahnya dia dalam bergaul dengan teman yang mohon maaf itu perilakunya yang behaviornya tidak baik. Contohnya temanmu itu sukanya merokok, temanmu itu sukanya minum minuman keras. Nah, itu kalau kalian ikut dalam suasana itu, mau tidak mau, jadi kalian nanti akan ikut dalam arus pergaulan itu. Jadi di sini tadi keadilan dan suasana itu sangat berpengaruh juga ya, ini ada ikatan semuanya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan orang yang seperti itu, tapi kita harus tahu, itu dapat memilih, itu berarti teman yang seperti itu tidak baik kelakuannya. Nah, caranya dengan kalian bisa menasehati, tidak malah ikut dalam suasana temennya yang tadi negatif itu perilakunya. Jadi kalian harus adil yang bisa memilih, menempatkan diri seperti itu. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja itu ada beberapa, diantaranya ada faktor umur, faktor pekerjaan, faktor keterikatan, dan faktor lingkungan. Keempat-empatnya ini saling berhubungan. Jadi kalau umpamanya kalian itu berteman dengan yang umurnya lebih dewasa atau lebih tua, itu biasanya pola pikirnya akan mengikuti. Kemudian juga pekerjaan dalam hal ini kalian pelajar ya. Kalau umpamanya kalian biasanya berteman dengan orang yang anak yang sudah tidak mempunyai pekerjaan atau tidak meneruskan, jadi dia tidak sekolah, hanya menganggur di rumah, nanti kalian akan ikut juga dalam arus itu menjadi lebih malas dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Ada faktor keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dalam bergaul itu saling membutuhkan. Ada hubungan timbal balik tadi. Kemudian faktor lingkungan seperti yang Berani jelaskan tadi, lingkungan sangat berpengaruh dalam pergaulan kita.
Kalau lingkungan yang baik, insya Allah nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau lingkungannya buruk, kalau kita mengikuti arusnya, maka kita juga akan mempunyai perilaku yang buruk. Ciri pergaulan yang positif antara lain berakhlak mulia, senantiasa memiliki prasangka yang baik, mempunyai jiwa pemaaf ya. Jadi kalau ada teman yang melukai hati kita, ada teman yang menyakiti hati kita, kita harus senantiasa memberi maaf, mudah memberi maaf. Kemudian jauh dari rasa iri dan dengki, tidak usah iri dan dengki dengan teman yang mempunyai umpamanya dia lebih kaya, mempunyai HP yang lebih baik. Itu kita jadilah diri sendiri dan bersyukur, oh ya Allah sudah memberikan seperti ini pada saya, disyukuri, tidak perlu iri, seperti itu. Dan memiliki sifat malu, berusaha menepati janji nih. Kalau umpamanya kalian berjanji sama teman, oh ya nanti jam 3 ya kita ini umpamanya belajar kelompok. Nah kalau umpamanya tidak bisa, silahkan kalian memberi kabar, jangan kalian terus umpamanya tidak datang tanpa ada kabar, itu tidak baik itu ya. Kemudian sopan dalam bertutur kata, nah ini penting, memanggil temannya dengan nama-nama yang baik, tidak dengan nama yang buruk, apalagi memanggil dengan nama orang tuanya, itu tidak baik. Jadi itu sangat mempengaruhi. Tersenyum, mengucapkan salam bila bertemu antar teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan tetangga. Nah, itu kalian selalu tersenyum. Dan alhamdulillah lagi kalau kalian mengucapkan salam. Selalu mengingat pada kebaikan. Oh iya, teman saya kemarin itu menolong saya. Sekarang dia lagi kesusahan, saya gantian menolongnya. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Kalau ada teman yang sakit, ada teman yang terkena musibah, kita mengunjunginya, kita menjenguk atau kita memberikan semangat lewat HP ya, lewat WA bisa, agar temannya itu nanti menjadi ringan. Jadi kalau ada teman yang sedang sakit atau terkena musibah, kita memberikan semangat itu, temannya akan merasa, wah ini loh temanku ini benar-benar memberiku semangat, jadi aku sekarang menjadi lebih ringan lagi, semangat untuk sembuh. Nah seperti itu mungkin. Terus membantu teman yang kesusahan, kalau ada teman yang susah kita bantu, tidak malah kita olok-olok, kita syukur ya syukur. Nah itu juga tidak baik. Memberi nasihat yang baik kepada teman, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, jadi berprasangka buruk ya, membicarakan keburukan temannya dengan teman yang lain. Kalau dengan si A mengolok-olok B atau membicarakan aibnya B, kalau dengan teman yang B kita membicarakan aibnya A. Nah itu tidak baik. Ciri pergaulan yang tidak sehat untuk berikutnya, menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah ini biasanya meminta uang kepada orang tua untuk hal yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ya, membeli data digunakan bukan untuk hal yang bermanfaat, tapi membeli data untuk ngegame sampai pagi dan akhirnya datanya cepat habis, nanti beli lagi, menghambur-hamburkan. Jadi tidak bermanfaat itu. Kemudian berperilaku munafik. Munafik itu perkataan berbeda dengan isi hatinya, itu tidak sehat. Rasa ingin tahu yang besar dan ingin mencoba hal yang negatif, ini biasanya ingin tahunya besar, gimana ya rasanya merokok. Nah, terus dia ingin mencoba, rasanya seperti ini. Nah padahal itu negatif, itu baru rokok. Kemudian berganti, wah gimana ya rasanya kalau minum minuman keras. Nah itu taunya besar, kemudian pengen. Nah padahal itu sudah tahu itu adalah hal yang negatif. Jadi rasa ingin tahu besar dan ingin mencoba hal yang negatif itu sangat tidak sehat. Terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan dan perubahan dan lingkungan pergaulan. Ini biasanya anak-anak yang mulai remaja itu ada pergaulan yang
itu tidak sehat, itu buruk, dan dia mengakuinya, tapi itu dia lakukan karena biar gaul, biar tidak cuman sendiri dan sebagainya. Kemudian emosinya juga tidak stabil ya, cenderung labil, cepat emosi, cepat naik darah istilahnya gitu. Itu juga tidak sehat. Selanjutnya mudah gelisah, tidak sabar, selalu ingin melawan. Nah, dikasih nasihat orang tuanya dengan baik-baik, dia melawan. Dia kemudian cenderung kasar, tidak sabaran, itu sudah tidak sehat dan tidak boleh dilakukan. Keinginannya menggebu-gebu, kalau pengen sesuatu harus saat itu. Bilang sama orang tuanya, aku pokoknya pengen HP yang tipe ini sekarang. Padahal orang tuanya pada saat itu belum punya uang ya. Jadi orang tuanya bingung, anaknya kepengen nih kalian pengen punya HP, tapi kalian keinginannya tidak bisa ditunda, menggebu-gebu itu, dan cenderung sombong. Nah, sombong membanggakan diri itu. Jadi sebaiknya kalau mempunyai keinginan itu ya, kita semuanya pengen ya mempunyai keinginan, tapi mencoba untuk diolah. Oh iya, kalau umpamanya orang tuanya pas tidak punya uang atau belum punya uang ya sabar, atau bisa masih ada yang di rumah digunakan, menggunakan itu dulu, jadi tidak perlu yang baru. Kemudian batasan pergaulan dalam Islam, ada beberapa hal, yaitu menjaga pandangan, ini di dalam Islam sangat ditekankan. Kemudian menutup aurat, kalau perempuan memakai jilbab, kemudian laki-laki juga berpenampilan yang sopan, yang baik, tidak memakai celana pendek sekali ya. Kemudian tidak mendekati perbuatan zina, tidak boleh saling berdekatan dengan yang bukan muhrimnya, jadi duduknya dempel-dempelan, dekat-dekatan. Nah itu, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang bersentuhan secara fisik, menjauhi pembicaraan atau cara yang berbicara yang bisa membangkitkan selera. Itu beberapa macam batasan pergaulan dalam Islam. Bisa Burani sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.